yang terhormat Bapak Emiadi sebagai guru pembimbing mata pelajaran PKN serta teman-teman semuanya yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di sini kami akan mendiskusikan materi yang berjudul Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan materi tersebut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jessica Cahaya yang di sini bertugas sebagai moderator, dan anggota kelompok saya yang pertama Elsa Sadila, yang kedua Beni Kusuma, yang ketiga Ayu Cahaya Putri, yang keempat Indah Febrianti, dan yang kelima Al Yasin. Adapun susunan kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup, dan yang kelima masukan dari Bapak Pembimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh saudari Elsa. Kepada saudari Elsa, untuk silakan. Jadi saya akan memaparkan materi tentang pentingnya konsep integrasi nasional. Pemahaman integralistik yang dianut oleh bangsa Indonesia bersumber dari pemikiran seseorang atau golongan. Akan tetapi menjadi kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Negara ialah suatu masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, dan segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan pembentukan masyarakat yang Faktor pembentuk integrasi nasional. A. Adanya rasa senasib dan perjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. B. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. C. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan pada Sumpah dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. R. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila. Adanya jiwa yang semangat, gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Adanya rasa senasib, penangguhan akibat penderitaan penjajahan. Adanya rasa cinta tanah air dan kecintaan produk dalam negeri. Faktor sikap toleransi antara sesama manusia yang beragama. Faktor sejarah yang menimbulkan kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah lebih dari 17.500 umat dan luas wilayah daratan wilayah Indonesia. Tanggung jawab untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh bangsa Indonesia sendiri. Rakyat Indonesia dituntut peran serta dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Pentingnya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Perjalanan bangsa berbeda-beda, seperti daratan tinggi, pegunungan, dataran rendah, dan ataupun pantai, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut harus menyesuaikan cara hidupnya dengan yaitu sesi tanya jawab. Kepada kelompok kedua, kami perkenalkan, nama saya Nadia Sabina Putri, perwakilan dari kelompok kedua yang bertanya. Jadi tadi yang dibaca Elsa Sabila, bagian kampanye ini organisasi kekuatan sosial politik perlu bersifat tailor mode. Apa itu tailor mode? Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Jeffrey Kaulia, perwakilan dari kelompok kedua ingin bertanya. Selanjutnya, Mr. Supomo mengatakan bahwa di dalam masyarakat yang integralistik, apa yang dimaksud dengan masyarakat itu? Izin moderator, sebelumnya perkenalkan saya Galiman Zini Fatullah. Di sini saya mewakilkan pertanyaan yang kami ajukan dari kelompok 3. Seperti yang bisa kita lihat pada makalah halaman 2, paragraf 2 baris 4, mengenai pernyataan yang disampaikan oleh saudari Elsa Sabila tadi bahwa negara tidak memihak suatu golongan yang paling kuat atau yang paling besar. Lalu bagaimana tanggapan kelompok 1 mengenai idealis komunis yang diterapkan oleh negara Korea Utara dan negara bagian Asia Utara lainnya? Dan idealis tersebut pernah dibawa ke Indonesia namun pernah digagalkan oleh Bapak Soeharto. Di mana seperti yang kita kenal. Saya udah Noah, saya salah satu perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi perpecahan antara masyarakat
mengenai rasisme, perbedaan suku, ras, dan lain sebagainya. Mungkin warna kulit, jenis pertanyaan dari teman-teman, yaitu pertanyaan yang pertama dari kelompok 2, yaitu apa itu Taylor model, yang akan dijawab oleh Beni Kusuma. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2 oleh Kanida. Tailor mode adalah sebuah peribahasa yang berarti pembuatan penjahit, yang bermaksud yaitu kekuatan politik. Maaf, integrasi merupakan salah satu aliran dalam teori tentang negara. Menurut Mr. Sutomo, bahwa negara dibentuk tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat. Jawabannya tapi tadi kurang jelas, tolong diulang. Dari saudara Daliban, yaitu tentang tanggapan kami terhadap idealis komunis, yang akan dijawab oleh saudara Leslie. Idealis komunis adalah negara tidak memihak kepada suatu golongan yang paling kuat atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjadi keselamatan untuk bangsa seluruhnya sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Daliban contohnya seperti di Korea Utara atau di mana lain tempatnya, dan di Korea Utara itu beda lagi peraturan pemerintahnya, tidak seperti Indonesia. Di sana mereka dipimpin oleh seorang presiden. Coba lagi menjawab pertanyaan dari penanya. Kan bagaimana idealis komunis bisa kembali lagi ke Indonesia? Apakah idealis komunis ini datang bukan dari pemerintah tapi dari masyarakat? Jadi masyarakat di sini harus perlu untuk. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya adalah negara tidak memihak kepada suatu golongan yang paling kuat atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perjuangan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan semangat kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.